Sekarang kita mau sama-sama mulai ibadah hari ini. Dan teman-teman semuanya, saya ajak kita mau sama-sama persiapin kehidupan kita. Karena hari ini kita mau dapat sesuatu yang baru. Kita gak cuma hari ini mau nyanyi puji Tuhan, tapi kita hari ini mau terima pesan Tuhan juga, oke? So teman-teman boleh yang belum on cam, boleh on cam. Hari ini kita mau seneng-seneng bareng sama Tuhan, oke? Mari teman-teman, kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Ayo Kak Noel dan Kak Owen. Boleh di rumah sambil nari-nari ya teman-teman. Yuk, saya yakin semuanya tahu lagunya. Sama-sama kita katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap semuanya ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mana teman-teman, hari ini kita mau nyanyi buat Tuhan, kita menari buat Tuhan. Siap ya teman-teman ya, dari awalkan pujian ini sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, come on. Soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan sorak haleluya, soraklah haleluya. Asik, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan, bersebut tangan terbaik buat Tuhan dari rumah masing-masing. Haleluya. Oke, di sini seberapa banyak teman-teman yang siap buat hari ini lebih lagi kita mau dekat sama Tuhan? Boleh kasih jempolnya teman-teman di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya juga teman-teman yang hari ini nggak on cam, yang hari ini nggak kelihatan dari sini. Saya juga yakin dan percaya teman-teman semua udah siap ya buat hari ini kita mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan pastinya. So teman-teman, saya undang kita mau sama-sama tutup mata kita. Kita mau sama-sama lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama tutup mata kita. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan hanya bagi Engkau Bapa. Bekerjalah bagi kehidupan kami Tuhan. Bekerja Tuhan bagi hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari teman-teman, hari ini saya kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Yesus baik, rahmat-Mu
besar Bapa. Biar hari ini Tuhan lewat mulut kami Tuhan kami mau menaikkan segenap puji, segenap syukur kami hanya bagimu Bapa. Katakan terima kasih buat kebaikanmu Bapa. Kau beri kami kesempatan untuk ibadah hari ini, untuk puji dan sembah Engkau. Lebih lagi beri puji buat Yesus. Haleluya. Kau bekerja Tuhan, memenuhi kami, mengiring segenap hati kami agar dekat padamu. Haleluya Bapa. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Katakan you are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Lagi dari awal katakan, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Katakan you are here, you are here, moving in our midst. We worship you, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Sama-sama katakan, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, oh Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh my Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh my Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
is who you are. Biar hari tanganmu hari ini buat Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini, sama-sama katakan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Lebih lagi katakan, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Come on teman-teman katakan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never come on lebih lagi buat Tuhan. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never come on lebih lagi. Even when I don't see it, you, yes Jesus. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Lebih lagi katakan, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are, my Jesus. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Lebih lagi, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are, my Jesus, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the
darkness, my God, that is who you are. Oh Jesus, namamu lebih dari segala nama Tuhan. You're the way maker, Jesus. You're the miracle worker, Jesus. Your spirit move on this place, Jesus. Oh my Jesus. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap anak-anak mudamu Tuhan yang hari ini sungguh-sungguh rindu Kau Bapa. You're the way maker, Jesus. Hallelujah. Pakai kami, pakai hidup kami, buat kami jadi seperti-Mu. Kami mau punya hati seperti Engkau Bapa. Bantu kami hari ini. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. Mari teman-teman dari tempat kita masing-masing, just sembah Dia hari ini, just worship Him. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Oh my God, hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Kau yang terima segala puji dan hormat dari kami Tuhan. Thank you Jesus, 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 Jesus. Oh, your name above all name, Jesus. Your name above any disease. Oh Jesus, your name above all fear. Oh my God. Shakara la bara 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 la bara. Shakara bayase. Oh, you're the light in the darkness, Jesus. Oh. Kau Bapa kami, Kau terang dalam hidup kami Tuhan. Hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami memandang. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus Raja, yang terima segala puji. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah.
is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Come on. That is who you are. 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 Yeah. That is who you are. 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 My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Lebih lagi. That is who you are. Come on, sing. That is who you are. 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 Thank you Lord, thank you Jesus. Biar hari ini Tuhan, kalau kami datang di ibadah JSRC Tuhan, kami punya hati yang rindu Tuhan sama Engkau Bapa. Kami datang ibadah hari ini Tuhan, mempersiapkan kehidupan kami Tuhan, biar kami dapat ditabur dan seguna firman-Mu Tuhan. Biar kami mau dipakai Engkau Tuhan, sampai kami berbuah lebat Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kalau sebentar kami berdoa Tuhan, buat komunitas kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat JC, buat sinergi Tuhan, buat Unlimited, buat Tuke Tuhan. Biarkan setiap komunitas kami Tuhan, biar Kau yang bekerja bagi setiap komunitas kami Tuhan. Kau yang pakai setiap komunitas kami Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dewasa muda Bapa. Biar setiap komunitas kami membuahkan banyak buah Tuhan, mengeluarkan banyak buah Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan, buat setiap ketua komunitas yang ada Tuhan, buat Kaulia, Omena, Bang Pino, Bang Niwan, Kak Putri Tuhan. Biar Kau yang setiap kehidupan pemimpin komunitas kami Tuhan. Biar Kau yang terus ajar mereka Tuhan. Biar Kau yang terus bentuk mereka Tuhan, agar mereka memimpin Tuhan komunitas-komunitas yang mereka dipercayakan Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan. Bahkan mereka mengelolanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat Kogunci ini Tuhan, ketua KPA kami Tuhan. Biar Kau setiap kehidupannya Tuhan, berkati kehidupannya Bapa, berkati keluarganya Tuhan. Biar Kau selalu sertai kehidupannya Tuhan. Biar Kau yang terus berikan hati yang rendah hati Tuhan, hati yang melayani Tuhan setiap kami Bapa. Biar Kau yang terus Tuhan jagai sertai kehidupan ketua KPA kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat Kasih Tuhan Cirani Tuhan, sertai kehidupan mereka Tuhan. Terus Kau pakai kehidupan mereka juga Tuhan, biar mereka tetap mau kasih hati Tuhan bagi generasi kami Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dewasa muda Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, di dalam nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat kota kami Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, kami berdoa buat negara kami Tuhan. Biar di waktu-waktu ini Tuhan, di waktu yang kita gak tahu sampai kapan Tuhan, kondisi kota kami Tuhan, kondisi negara kami Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, You're the way maker Jesus, You're the miracle worker Jesus. Kau mau bekerja Tuhan bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Segala macam kondisi Tuhan yang dialami oleh negara kami Tuhan, oleh kota kami Tuhan, biar Kau yang hari ini Tuhan juga fokus Tuhan bekerja bagi setiap kota dan negara kami Bapa. Biar di waktu dekat ini Tuhan kami merasakan Tuhan segenap kuasa-Mu Tuhan ada Tuhan bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan, bagi negara kami Tuhan. Biar Kau yang pulihkan negara kami Tuhan, pulihkan kota kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa terkhusus Tuhan bagi setiap pemerintahan Tuhan di negara kami ini Bapa. Biar Kau berkati Bapak Presiden Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan beserta wakilnya Tuhan,
dan juga para menterinya Tuhan. Di waktu-waktu ini Tuhan sungguh waktu yang berat bagi mereka Tuhan. Tapi kami kena percaya Tuhan, saat mereka ada bersama Engkau Bapa, segala macam halang rintang Tuhan mereka bisa lewati Tuhan, sebab Engkau beserta mereka Tuhan. Setiap kepala pemerintahan yang ada Tuhan, Kau yang jagai, sertai Tuhan, lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus kami juga berdoa Tuhan buat setiap rumah sakit yang ada Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan medis Tuhan. Biar kalian selalu sertai Tuhan rekan-rekan medis Tuhan. Biar mereka tetap sukacita Tuhan melayani setiap anak-anak-Mu Tuhan. Melayani setiap masyarakat yang ada Tuhan. Biar mereka terus kasih sukacita Tuhan, semangat selalu Bapa. Biar mereka juga tetap bersyukur Tuhan. Melayani setiap masyarakat Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kalau sebentar Tuhan kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Biar kami mau diperbaharui Tuhan oleh Engkau Bapa. Kau berkati Omena Tuhan, yang kami mengucapkan firman-Mu Bapa. Serta lidah bibirnya Tuhan, biar apapun yang hari disampaikan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Kau mau bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, yang dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semua, apa kabar? Ya, baik Kak. Gak kerasa atau nggak sih teman-teman semua kalau kita sudah 3 bulan pas dari pertama kali ibadah JC Sinergi diadain online. Pertama kali itu tanggal 25 April dan sayang Firman waktu itu. Coba selama berapa bulan ini, 3 bulan, 4 bulan ini, semenjak kita di rumah nggak bisa ibadah offline gitu. Masih seperti yang tiba-tiba keingetan waktu saya cek ibadah online pertama kali Sinergi JC kapan gitu, terus saya temuin kalau tanggal 25 April, tepat sekarang dah April, Mei, Juni, Juli, berarti 3-4 bulan lah kita loh ibadah online gitu. Terus waktu saya coba ingat-ingat waktu firman itu kan bicara tentang riset, kalau nggak salah satunya. Nah, coba cek sekarang, gimana kehidupan kerohanian kita, keadaan kerohanian kita hari ini gimana gitu. Makin antusias atau makin menurun, terus makin berpikir tentang jiwa-jiwa atau makin berpikir tentang diri sendiri. Coba cek ya. Itu kan yang bisa tahu kan diri kita sendiri gitu ya. Nah, tema minggu ini kan berbicara tentang kunci kehidupan yang berbuah. Nah, yang mau share itu sebenarnya kemarin udah dibagiin sama Ciwe ini semua gitu. Ya, karena apa? Karena kunci kehidupan berbuah itu ketika teman-teman sudah menjadi seorang murid. Hanya seorang murid yang akan mengalami pertumbuhan ataupun buah dari kehidupannya dia. Nah, sebenarnya kan dari bagian minggu lalu, apakah sudah cukup aja saya selesaikan firmannya gitu ya? Enggak ya. Kemudian saya coba renungkan gitu. Kira-kira apa sih yang harus dibagiin? Nah, kemudian ketika renungin, saya dapetin 3 ayat. Nah, tema bulan ini kan bicara tentang kunci kehidupan yang berbuah. Kemudian ketika saya renungin, hal apa sih kira-kira yang bisa dibagiin atau Tuhan pengen bagikan dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian saya nemuin 3 ayat ini. Nah, Mazmur, mana sih? Mazmur 1 ayat 1-6, terus Yohanes 15 ayat 1-8, dan Lukas 13 ayat 6-9. Nah, aku minta 3 orang persiapin diri untuk bacain dong. Siapa ya? Juan, tolong dong Juan. Bacain Juan yang mana nih? Juan Manuel ya? Juannya Kodeni. Minta tolong bacain nanti di Mazmur 1 ayat 1-6. Tolong bacain dulu, Ju. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak mencemooh. Oke, Nah, tulisannya nggak sih? iya. Ya, tadi
fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Amin. Nah, kemudian aku minta tolong siapa ya? Vivi. Vivi tolong bacaan ayat selanjutnya, Vi. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Amin. Oke, yang terakhir. Tadi minta tolong dari jauh, Yusuf dong bacain ayat yang selanjutnya. Oh, sorry. Lukasnya. Oh, sebentar. Saya siapin yang Lukasnya dulu. Lukas 13. Ya. Yusuf Marbun. Oke, kelihatan kah? Beginilah firman Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Amin. Amin. Thank you buat bantuan teman-teman semua buat ini bacain firman-Nya. Ya, dari 3 pasal ini atau 3 ayat judul tadi di atas, terus aku simpulin ada 3 hal yang dapat kita ketahui, yaitu untuk kita mengalami kunci kehidupan yang berbuah. Yang pertama yaitu adalah hidup melekat atau intim dengan Tuhan dan otoritas rohanimu. Ya, kita semua tahu kalau pohon itu terbagi dalam beberapa bagian, betul ya? Ada akar, ada batang atau kita sebut dengan pokok, kemudian ada ranting, daun, dan buah. Anggap aja 5 hal ini dalam sebuah pohon. Nah, ada yang tahu kenapa kehidupan kerohanian kita diumpamakan seperti ranting, atau kehidupan kita diumpamakan seperti ranting? Ada yang berani angkat tangan atau menjawab? Boleh sambil ketik deh kalau misalnya nggak berani ngomong.
Ada teman-teman yang ngerti kenapa sih kita diumpamakan ranting? Ada? Ada? Deo apa Deo? Kenapa kita diumpamain ranting, Deo? Tahu nggak, Deo? Ada? Ya ampun, sunyi sekali saya di sini gitu ya. Ada? Ada yang kenapa diumpamain ranting? Oh iya, saya lupa menyapa teman-teman yang dari Wanareja. Selamat bergabung bersama-sama di ibadah online kali ini, teman-teman dari Wanareja. Iya benar ya Bang, dari Wanareja. Oke, ada yang kira-kira punya pendapat kenapa sih kehidupan kita diumpamain ranting? Udah ada ayatnya, pada udah ada jawabannya di ayatnya tadi. Ada? Ya Kauli, makasih Kauli. Ranting nggak bisa bertumbuh kalau nggak melekat sama pohon. Iya dong, tadi firman Tuhan udah jelas-jelas dibilang gitu. Di mana nih? Di Yohanes 15 ayat yang ke mana? Ayat yang keempat. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu. Nah, karena ranting tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak melekat sama batang pohon. Sebagai ranting, maka kita harus melekat pada batang pohon. Ya, kita harus melekat sama batang pohon kita gitu. Nah, kira-kira batang pohon kita siapa? Ya, batang pohon kita nggak lain, nggak bukan, yang paling utama adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi harus menjadi pokok dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu bicara tentang otoritas rohani kita. Kita nggak mungkin bisa menjadi pribadi yang maju, berkembang secara kerohanian kalau kita tidak melekat pada sebuah pokok. Dalam hal ini yang lebih saya mau aku tekanin adalah tentang otoritas gitu. Otoritas rohani dalam kehidupan kita. Banyak otoritas rohani kan, ada gembala kul kita, ada pemimpin rohani kita gitu, atau mentor dan semua dan segala seseorang yang gini yang menjadi otoritas secara rohani dalam kehidupan kita gitu. Kalau dalam kehidupanku pribadi ya ada Pogun, ada Kosinton, terus ada gembala-gembala kulku yang udah nggak ada di Purwokerto gitu. Dan ada teman kalau dibilang itu partner-partner rohani yang jadi kakak-kakak komunitas di kakak-kakak ketua komunitas sekarang, yaitu ada Kak Uli, ada Bang Rino, ada Kak Bunga, ada Ciweni, dan banyak lagi gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita punya teman-teman yang secara rohani gitu menjadi otoritas dalam kehidupan kita. Nah, kenapa penting untuk kita melekat pada pohon? Karena gini, ranting itu kan nggak bisa punya nutrisi sendiri. Dia nggak mungkin tiba-tiba bertumbuh sendiri dan sebagainya kalau nggak melekat sama pokok. Pernah lihat pencangkokan nggak? Pencangkokan pohon. Kalau teman-teman sadarin bahwa pencangkokan pohon itu kan dari sebuah ranting, dia dipotong, kemudian dicangkokkan lagi pada mana? Pada sebuah batang atau pokok. Nah, itu dalam kehidupan kita. Kalau misalnya teman-teman cari di firman Tuhan gitu, di Alkitab, ada bagian di mana gini, kita disebutkan, kita adalah ranting yang dicangkokkan kepada batang pohon, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi satu bagian dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, coba cek deh sekarang. Ada beberapa hal yang ini pertanyaan yang bisa teman-teman cross-check dalam kehidupan kita sendiri. Yang pertama gitu, bicara tentang melekat sama batang atau pohon, berarti hari-hari ini teman-teman masih melekat nggak sama Tuhan? Bicara melekat sama Tuhan itu bicara dari mana? Kehidupan tentang pembacaan Alkitab kita hari-hari ini gimana? Masih rajin baca Alkitab kah? Masih dengerin renungan firman Tuhan lebih banyak, dengerin lagu rohani lebih banyak, atau malah dengerin lagu duniawi lebih banyak hari-hari ini? Lihat-lihat sesuatu atau apa yang kita tonton, apa yang kita pandang gitu, itu lebih banyak apa sekarang? Tontonan yang membuat kita galau, yang membuat kita makin lemah secara rohani, atau membuat kita semakin kuat secara rohani? Coba cek teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting yang harus kita sadarin, karena ini nggak banyak orang yang menyadari hal ini, yaitu masih haus dan lapakah kita akan kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Dan
kebanyakan orang ketika dia sudah nyaman dengan kayak gini, yang pertama kali mungkin ketika kita pandemi pertama kali gitu ya, wah, aduh, aku nggak bisa offline, nggak seneng, gimana dong, ini sebagainya, nggak bisa ibadah offline gitu. Terus kemudian akhirnya kita bisa ibadah online, wah lumayan gitu. Ada pengganti dari ibadah offline sekarang ke ibadah online. Tapi antusias ataupun kehausan dan kelaparan kerohanian kita masih samakah ketika kita offline? Atau makin meredup sekarang hari-hari ini? Coba dicek lagi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, seberapa terbuka dan siap untuk dibentuk oleh otoritas rohani kita. Hari-hari ini gimana hubunganmu sama otoritasmu? Makin dekat, makin menjauh, atau makin tertutupi gitu segala sesuatunya. Karena apa? Keterbukaanmu dengan pemimpinmu, orang-orang yang di atasmu, atau orang yang berjaga-jaga atas hidupmu, itu sangat menentukan pertumbuhanmu dan buah yang dihasilkan dalam kehidupanmu. Dan aku sering ngalamin ini dalam kehidupanku gitu ya. Ketika aku berada di posisi tidak terbuka sama pemimpinku gitu, yang terjadi bukan makin naik, yang ada makin turun, dan lama-lama sebenarnya yang dipilih dalam kehidupan pribadi gitu ya, hati tuh pengen gini, udahlah aku nggak pengen ke gereja lagi, aku pengen pergi aja, nggak pengen ketemu, nggak pengen ngilang aja gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri di mana gini, kamu sedang tidak terbuka dengan otoritas rohanimu. Apalagi takut dengan otoritas rohanimu itu salah satu bentuk di mana gini, kamu lemah secara rohani sebetulnya. Nah, yang jadi gini, teman-teman semua, melekat itu penting, bahkan lebih dari itu sebuah nilai yang pasti, bahwa kita harus melekat. Itu udah nilai pasti gitu. Nggak mungkin kamu bisa tiba-tiba berbuah, nggak mungkin kamu tiba-tiba bisa menjadi seperti hari ini kalau nggak ada seseorang yang berjaga-jaga atas kehidupanmu. Yang nggak marahin kamu, yang nggak ngomelin, yang nggak ngingetin, yang nggak negur, yang nggak ngasih tahu. Bahkan kalau aku pribadi ya, nggak mungkin aku ada sampai hari ini kalau nggak ada seseorang yang duduk mau di sebelahku untuk kayak gini. Negur, ngingetin, ngasih tahu, bahkan membuka pikiranku secara rohani untuk aku bisa ada depan kalian sampai hari ini. Nah, tanpa kamu melekat, kamu tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, yuk berikan dirimu untuk berada di bawah otoritas rohani. Jadi, otoritas rohani itu penting, teman-teman semua. Nah, tahu nggak kenapa kehidupan kita diilustrasikan juga sebagai pohon anggur? Ada yang pernah tahu, pernah dengar cerita ini? Kenapa teman-teman kita semua diilustrasikan sebagai pohon anggur? Nah, nanti teman-teman carilah di internet ya. Kalau yang aku tahu sampai hari ini gini, karena pohon anggur ketika pertama kali tumbuh dan kemudian dia berbuah, itu rasanya asam. Sehingga akhirnya pohon anggur itu butuh yang namanya dipotong, dibersihin supaya akhirnya dia berbuah manis. Kalau di catatan kayak gini bilangnya, pohon anggur untuk berbuah manis dan makin lebat tidak bisa dibiarkan untuk tumbuh sendiri. Butuh untuk dibersihkan dan bahkan ketika pertama kali pohon anggur berbuah pun dia langsung dipotong. Karena pertama kali aku dengar cerita tentang ini itu dari Alkitab ya. Yang kedua terjadi secara langsung di gereja. Waktu itu gereja pernah nanam pohon anggur. Kalau ada yang masih ingat, ada yang tahu, udah lama banget soal itu. Nah, waktu itu pohonnya tuh udah berbuah gitu. Terus tiba-tiba kok dipotong sama orang, lupa siapa gitu, ada yang motong. Tiba-tiba dipotong aja pohonnya. Terus tanya loh, buahnya masih dikit, masih kecil kok dipotong gitu. Loh iya, memang pohon anggur harus kayak gitu. Dia harus dipotong supaya apa? Dia makin berbuah lebih banyak lagi. Kalau disebutnya bahasanya waktu itu harus dilukai supaya pohon anggur itu makin eh, makin apa sih namanya untuk mau bertumbuh lebih cepat itu harus dilukai. Nah, dari semenjak itu gitu, kenapa sih kita diibaratkan sebagai pohon anggur. Nah, kemudian kalau bicara tentang poin di mana kita diibaratkan sebagai pohon anggur, kalau kita diibaratkan sebagai ranting dan sebagainya, firman Tuhan jelas dari di Yohanes 15 bilang kayak gini, bahwa Yohanes 15 ayat 2 bilang kayak gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
Jadi ketika kita mengaku bahwa kita hidup dalam Tuhan, terus melekat dengan Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri pula untuk dibentuk, dibersihkan, dan diarahkan. Yang sudah pasti nggak nyaman. Itu udah pasti nggak enak. Dan berapa kali pun aku suka ngalamin di mana posisi malah menolak ketidakenakan itu gitu. Yang akhirnya ketika di terakhir ya yang terjadi penyesalan. Pokoknya penyesalan kan selalu di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran. Ya, tapi gini, ketika kalian lagi atau kita lagi ngalamin suatu di mana tekan, dibuktikan gitu. Itu artinya gini, kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Tapi kan ada di tangan pilihan kita, mau ngikutin atau enggak. Kalau ngikutin, hasilnya kalian akan nikmatin sendiri. Kalau kalau kalian nggak mau ngikutin, ya kalian akan terima sendiri hasilnya. Tapi yang udah pasti, kalau sampai hari ini yang aku tahu adalah gini. Ketika kita diarahin oleh pemimpin atau otoritas rohani di atas kita, itu pasti yang terbaik yang sudah dipersiapkan dalam kehidupan. Meskipun itu akan menyiksa diri kita, itu sudah dipersiapkan untuk diri kita. Dan notabene beberapa hal yang aku alamin dulu itu berpengaruh banget dalam kehidupanku sekarang. Kalau dulu aku ngambekan, gampang marah. Sekarang ketika mau ngambek tuh udah mikir, kenapa aku harus ngambekan? Malu kayaknya ya gitu. Pertama bukan karena usia, tapi karena gini, sudah dibukain aja selama ini ternyata nggak ada hal yang baik dari sebuah ngambek atau marah. Nah, terus kemudian itu yang pertama, kalau bicara tentang kunci kehidupan yang berbuah, yang pertama itu hidup melekat dengan atau intim dengan Tuhan dan otoritas rohanimu. Coba cek hari-hari ini gimana, makin melekat nggak sama Tuhan, makin melekat nggak sama otoritas rohanimu. Bahkan kalau dibilang gini, even otoritas rohanimu tidak menyenangkan, tidak baik seperti apa yang kamu lihat, kita harus tetap hormat sama otoritas rohani kita. Amin. Ya, dan kunci kehidupan untuk yang berbuah yang kedua adalah coba cek, perhatikan lingkungan pergaulanmu. Nah, perhatikan lingkungan pergaulanmu. Mazmur 1 ayat 1 sama Yohanes 15 ayat 7. Oke, gini teman-teman semua. Unsur penting sebuah pohon bisa bertumbuh adalah akar dan media tanamnya. Nah, orang yang kuliah pertanian, saya kuliah pertanian tapi bukan di jurusan yang ininya, atau memahami tanaman pasti tidak akan sembarangan dalam menanam sebuah benih. Dia harus memperhatikan pertumbuhan akar, unsur hara tanahnya atau media tanamnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah sering ibadah JC, sinergi, pasti suka dengar tentang ilustrasi ini. Kamu nggak bisa pindahin pohon, hari ini pohon satu di pot A, pindahin ke pot B, besok hari kedua dipindahin ke pot C, hari ketiga dipindahin ke pot D, hari keempat dipindahin lagi selama 10 hari. Yang terjadi apa? Pohon itu pasti mati. Kenapa bisa mati? Karena akarnya nggak tumbuh. Dia baru menjalar, pohon itu kan butuh, akar itu kan untuk menyerap air. Nah, ketika kita pindahin pohon ke pohon tempat-tempat lain, dia belum bisa untuk menyerap air, kita sudah tarik, dia udah kehilangan lagi akarnya untuk istilahnya kehilangan untuk mengambil unsur hara yang ada dalam tanah tersebut. Sama dalam kehidupan kita. Kehidupan kerohanian kita itu pun sama gitu. Kita harus memperhatikan lingkungan kita. Dengan siapa kita bergaul, maka kita akan lambat laun menjadi seperti orang yang kita gauli. Ya kalau kamu gaul dengan orang yang suka cemooh, tanpa sadar kamu akan lama-lama menjadi suka orang yang suka mencemooh. Nah, ketika nyiapin ini tiba-tiba teringat salah satu film Korea, drama Korea yang saya tonton gitu. Nah, drama Korea ini menceritakan seorang wanita kaya yang dididik secara kaya dan sebagainya, terdidik lah gitu. Dia menikah di keluarga yang biasa-biasa aja. Keluarga yang kalau ada apa-apa masih tukang gosip dan sebagainya. Yang terjadi apa? Ketika makin lama yang menikah ini ceweknya itu nggak suka gosipnya,
nggak suka ngegosip, nolak. Satu kali tiba-tiba ketika mamahnya dari cewek yang kaya ini datang gitu ya ke rumah, tiba-tiba diajak gosip sama anaknya. Hal yang kayak gini tidak pernah dilakuin di keluarganya, tiba-tiba terjadi karena apa? Karena yang anak dari orang kaya ini terbiasa dengan hidup yang berada di lingkungan yang suka gosip. Tanpa sadar jadi akhirnya terbawa ikut suka gosip. Sama, setauku sampai hari ini di rumah itu tidak ada yang pernah ngajarin kita ngomong kasar. Kita jadi ikut ngomong kasar kenapa? Karena lingkungan kita. Itu yang pasti sudah pertama kali membuat kita belajar ngomong kasar gitu. Coba cek, perhatikan lingkungan kehidupan kita gitu. Karena firman Tuhan kan udah jelas menekankan untuk kayak gini, berhati-hati dengan lingkungan pergaulan kita. Di Mazmur 1 ayat 1 bilang kayak gini kan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berarti ada hal yang gini yang harus kita perhatikan dari firman Tuhan yang disampaikan tadi. Oke. Sama seperti akar yang makin masuk ke dalam, ketika kita masuk dan membiarkan berakar kuat di lingkungan pergaulan yang salah, maka ketika kita sadar untuk berubah, akan sangat susah untuk mencabutkan diri keluar dari lingkungan tersebut. Apa sih contohnya nih? Contoh yang aku sering dengar. Temanku ini berkumpul di sebuah komunitas yang gini, ngajarin ngerokok. Ketika dia sadar untuk berhenti ngerokok, yang terjadi apa ngomongnya? Susah berhenti ngerokok, nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah membiarkan dirinya berakar kuat di situ. Nah, untuk mencabut akar kuat itu ada keputusan dari diri kita sendiri untuk jadi benar-benar keluar dari hal itu. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau kita semakin berakar kuat dalam komunitas rohani yang benar, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin berpegang teguh pada kebenaran sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Kenapa banyak anak muda sekarang mudah diombang-ambingkan? Karena dia nggak berakar kuat dalam komunitas atau dalam kerohanian kita. Gitu. Tapi kalau orang yang berakar kuat dalam komunitas dan kerohaniannya, dia pasti akan lebih susah untuk diombang-ambingkan. Nggak menjamin juga ketika kehidupan kerohanian kita tidak mudah diombang-ambingkan gitu. Tapi yang pasti kalau kita berada di komunitas yang tepat, komunitas itu akan menjaga kita untuk tetap teguh berdiri. Nah, kemudian beberapa hari ini bicara tentang media gitu ya, atau tempat kita bertumbuh gitu, tiba-tiba teringat tentang gini, kan makin banyak nih gereja online, ibadah online di YouTube kita bisa temuin banyak. Tiba-tiba kepikiran tentang gini, kok kayaknya makin lama ibadah online itu kayak restoran. Kita bisa makan di restoran A, makan di restoran B, makan di restoran C, yang notabene gini, belum tentu itu menyehatkan kita. Mungkin firman yang kita dengarkan itu dalam ibadah online yang ada gitu, itu istilahnya gini, mencukupi kebutuhan kita. Tapi itu belum tentu baik untuk kehidupan kita gitu. Kenapa? Sama dalam kehidupan kita. Kalau kalian makan di restoran di luar, terus kayak gitu dan sebagainya, bandingin ketika kita makan di rumah. Lebih sehat mana? Makan di rumah atau makan di luar? Kalau makan di luar kan kita makannya junk food dan sebagainya gitu. Nah, kalau makan di rumah, yang pasti sayur itu lagi. Tapi kayak gini, yang aku bisa bilang, guys, understand yang bilang rumah dong gitu. Iya. Yang aku mau bilang kayak gini, bahwa makanan di rumah itu yang pasti lebih sehat gitu. Kenapa? Orang tua kita pasti sudah mempertimbangkan makanan apa yang harus kita makan. Asupan apa, gizi apa yang harus kita nikmatin. Di luar itu banyak micin. Jangan kebanyakan micin, harus banyak minum. Jangan banyak minum es teh manis, jangan sebagainya. Nah, terus kalau dibilang kayak gini, boleh nggak sih sebetulnya kita dengerin ibadah di online tempat lain? Ya nggak ada yang salah, itu bukan salah atau benar, boleh-boleh aja. Tapi yang pasti makanan di rumah kita itu pasti lebih tepat untuk kita. Kenapa? Karena kan kalian tinggal dalam rumah itu. Orang tua kita
mentor kita, pemimpin kita, orang yang paling tahu kehidupan kita setiap harinya. Maka dia pasti akan memberikan makanan yang paling tepat untuk kita. Terus apa gini, lawan firman di luar kan bisa mencukupkan aku juga, oh gitu. Iya, tadi siapa yang mau bilang gitu. Semua firman pasti akan mencukupkan kehidupan kita. Gitu. Tapi itu hanya sebagai suplemen kalau aku bilang, tambahan aja. Nah, jadi coba cek teman-teman semua, hari-hari ini kalian lagi ada di media tanam mana? Dalam rumah yang mana? Dalam berakar kuat apa enggak? Gitu. Karena itu pasti mempengaruhi banget kehidupan kita. Pertumbuhan kerohanianmu, buah yang kamu hasilin, itu berpengaruh banget. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, jadi kunci yang kedua untuk kita mengalami kehidupan yang berbuah adalah perhatikan lingkungan pergaulan kita. Yang terakhir, kunci yang ketiga adalah hidup benar atau kudus dan berkualitas. Ayatnya di Matius 1 ayat 6 bilang kayak gini, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan di Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Nah, di masa Pentakosta ketiga ini, ya kita masih di masa Pentakosta ketiga kan ya, Tuhan tuh lagi nantiin orang-orang yang cinta mati-matian sama Tuhan. Atau setiap kita yang di tempat ini menjadi pribadi yang cinta mati-matian sama Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang siap berbuah lebat. Orang yang cinta mati-matian sama Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk berbuah lebat. Orang yang siap berbuah adalah orang yang hidupnya benar, kudus, dan berkualitas. Dan orang ini sudah pasti adalah orang yang menjadi pelaku firman. Nah, ini teman-teman semua. Siapa sih yang paling tahu keadaan kita ketika aku nih sedang ngalamin hidup benar, kudus, dan berkualitas atau enggak? Itu ada diri kita sendiri. Cara ngeceknya gimana? Dengarkan hati nuranimu. Kalau saat ini ketika kita dengerin firman Tuhan atau setiap kebenaran firman yang disampaikan dan hatimu sendiri muncul hal-hal yang diingetin atau tiba-tiba flashback, oh ya aku ngelakuin ini, oh ya aku masih hidup dalam kesalahan, aku punya salah sama orang, aku punya dosa ini, aku punya ketakutan ini dan sebagainya. Berarti Tuhan tuh lagi ngomong lewat hatimu. Dan jangan pernah matiin hati nuranimu. Justru ketika kita dapetin itu kayak ada beberapa yang ngomong itu kayak ditemplak, kayak ditampar, ada yang ngomong kayak digebuk gitu, tiba-tiba buk ya, di hati, di ulu hati tiba-tiba nggak enak banget dan sebagainya. Jangan matiin itu. Jangan berpikir begini, aku nggak kayak gitu kok, aku nggak gitu kok. Yang harus kita lakuin adalah gini, akui kalau memang aku berdosa, Tuhan aku ngakuin dosa ini hari ini. Tuhan aku minta ampun, aku nggak benar, aku ngelakuin kesalahan. Justru ambil kesempatan itu untuk kayak gini, akui dosa dan minta ampun. Kemudian apa? Cerita, ngaku. Bisa cerita ke aku sebagai seseorang, kalau dibilang karena kan aku ketua JC gitu, kalian bisa cerita sama aku. Atau gini, bisa cerita sama kakak-kakak mentor atau gembala-gembala full, atau orang yang kalian bisa percayai untuk mengarahkan kalian bertumbuh secara rohani. Itu penting. Gitu. Kenapa? Supaya kalian gini, ketika kalian mengaku dosa dan sebagainya kan gini, kadang masih muncul rasa malu. Nah, kakak-kakak itu yang kayak gini, membantu kita, membantu kamu, membantu kita semua untuk berjalan bersama. Dia nemenin kita, bantuin kita untuk ini, kembali lagi pada jalan yang benar, atau jalan track-nya Tuhan, dan melekat sama Tuhan. Nah, supaya apalagi nggak berjalan sendiri. Nggak cukup cuma ngaku, nggak cukup cuma minta ampun, tapi kita harus tetap butuh dukungan orang-orang yang bisa bantu kita berjalan di arah yang benar, nopang kita. Nah, terus apalagi, yuk kalau udah minta ampun dan sebagainya, melekat kembali sama Tuhan dengan rajin berdoa, baca, dan renungan firman. Nah, ketiga hal ini, itu yang kadang menjadi sangat mudah untuk kita lupa, untuk kita lakukan. Oleh karena itu kita butuh mentor atau orang-orang yang gini di atas kita untuk ngingetin kita, bahkan negur dan sebagainya. Jadi kalau misalnya
lagi ada banyak orang yang ngingetin kita tentang kerohanian kita, jangan marah. Kalau memang kehidupan rohanimu baik-baik aja, ya berarti nggak ada yang masalah dong, ceritain. Tapi seringkali yang saya tahu, yang aku tahu gini, ketika ada seseorang yang ngingetin secara kerohanian kita, berarti sebetulnya ada hal yang kayak gini Tuhan taruh lewat pemimpin kita untuk ngingetin kita. Dan berapa kali yang aku alamin itu benar. Misalnya tiba-tiba pemimpinku, Ko Simpson atau Ko Gun gitu, bahas sesuatu, tiba-tiba chatting atau ngingetin atau bahas atau ketemu ngobrol gitu. Apa yang dibahas itu pas apa yang sedang aku alamin. Itu aja. Yang ketiga, hidup benar, kudus, dan berkualitas. Terakhir, apa namanya, bicara tentang kekudusan, itu memang nggak mudah teman-teman semua. Tapi yang aku tahu, ketika kamu nggak hidup kudus, maka kehidupan kita nggak akan pernah mencapai maksimal dalam kehidupan kita. Dan aku alamin itu sungguh-sungguh dalam kehidupanku sendiri. Ketika aku nggak kudus, aku nggak bisa maksimal dalam hal apapun. Yang ada rasa bersalah, rasa takut, mau maju pengennya mundur, mau mundur tapi nggak pengen kehilangan gitu. Tapi itu nggak bisa. Kita harus tetap hidup kudus. Makanya, ayo ngaku aja, nggak ada yang akan buat kamu jadi orang yang terhakimi kok. Justru keterbukaan adalah awal dari pemilihan. Nah, terus sebagai penutup ada beberapa hal yang ingin disampaikan gitu ya. Yang harus teman-teman sadar ada gini, bertumbuh itu lebih ke arah membangun diri kita sendiri. Ada hal yang kita bangun dalam kehidupan kita. Kalian lagi belajar untuk bertumbuh rohani, itu kan pertumbuhan kamu, pertumbuhan kita secara rohani. Untuk belajar musik, untuk belajar berdoa, itu untuk kita loh, untuk kita berkembang. Jadi setiap kali kalau misalnya kita dituntut atau dikasih tahu, ayo kamu berdoa, ditugasin, dijadwalin, diminta, ambil dong kesempatan itu untuk begini, oke, ini waktunya aku bertumbuh berarti. Jangan malah, nantilah, nunggu waktunya Tuhan. Oh ya, kalau tiba-tiba nungguin waktunya Tuhan, kamu dipanggil Tuhan besok, ya nggak ada kesempatan dong, kayak gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau ada kesempatan melayani, kesempatan untuk belajar, apapun, ambil. Karena kan pertumbuhan itu untuk dirimu sendiri. Nah, dan pertumbuhan itu nggak bisa sendiri, pasti kita butuh orang lain. Ya kalau mau belajar musik kan mungkin sekarang dengan YouTube bisa gitu ya, tapi akan lebih enak ketika kita punya seseorang yang ngajarin kita. Kayak misalnya beberapa waktu yang lalu tuh Noel tuh, gimana dia bisa belajar musik sampai sekarang. Kalau bukan karena ditegur, dimarahin, diingetin, ketika dia udah malas-malesan, pengen yang nyaman-nyaman aja, udah chord-nya ini aja. Nggak bisa, kamu harus belajar dari chord C ke chord D, gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu beberapa hal yang teman-teman harus sadari gitu. Nah, terus kemudian gini, nggak bisa hanya cuma bertumbuh. Kita harus berbuah. Firman Tuhan bilang tadi di Lukas 13, kalau tidak berbuah, maka ditebang. Nggak mau kan kita menjadi pribadi-pribadi yang gini, nggak berbuah, terus ditebang atau dibiarin, ditinggalin sama Tuhan Yesus ketika kita rapture, diangkat sama Tuhan, masih tertinggal, ya aku sih harap kita semua diangkat bersama-sama sama Tuhan gitu ya. Nah, berbuah, kenapa kita harus berbuah? Karena gini, hasil buah itu yang akan dinikmatin oleh orang lain. Bukan rindangnya sebuah pohon, bukan tebalnya sebuah batang, tapi hasilnya yang akan dinikmati. Ya kayak pohon mangga gitu ya. Kapan kita bisa nikmatin mangganya? Ya ketika pohon itu sudah berbuah mangga dan kita bisa ambil itu pohon, kita bisa ambil buahnya dan kita bisa makan. Nah, aku tulis kayak gini, berbuah itu bukan untuk diri sendiri, tapi bicara berfaedah untuk orang lain. Berfaedah itu jika buah dapat dirasakan dari potensi atau sesuai dengan potensi dan destiny kita masing-masing. Yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Oke. Setiap kita pasti mau berbuah, tapi nggak setiap kita mau menjalani prosesnya. Karena proses itu nggak enak. Tapi seperti yang tadi aku bilang, pohon anggur untuk berbuah lebih banyak, dia harus disakiti. Dan itu proses dalam kehidupan kita. Dan aku juga ngalamin banyak hal di mana gini,
Aku menolak untuk berproses. Tapi hasilnya adalah apa? Aku mati. Ada yang mau mati, nggak bertumbuh? Nggak ada ya. Kita semua harus bertumbuh dan berbuah. Namun kalau sekarang kita sudah dengar, kalau teman-teman tadi udah dengar 3 kunci kehidupan berbuah, maka aku harap kita semua menjadi pribadi yang siap untuk menjalani prosesnya. Nggak mudah, tapi hasilnya yang baik buat kehidupan kita. Jangan lupa, pohon bertumbuh dan berbuah itu bukan untuk pohon itu sendiri. Yang tadi aku bilang, yang menikmati buahnya itu orang sekitar kita. Nah, itu bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat, maka orang-orang yang akan dengan sendirinya mengikuti kita. Kalau kita bertumbuh dan berbuah secara rohani, dalam hari ini kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin jadi pribadi yang hidup bersama-sama dengan Tuhan gitu, maka orang akan dengan sendiri tahu kalau kita nggak perlu keluar-keluar gitu. Bertobatlah, kenal Tuhan yuk dan sebagainya. Orang dengan sendiri akan menyadari kalau kehidupan kita ada Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu buahnya yang akan dirasakan oleh orang-orang lain. Jadi yang paling penting adalah dari teman-teman semua, yuk menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berbuah, sehingga makin banyak orang yang mengenal Kristus melalui kehidupan kita, dan makin banyak buah yang dirasain dari kehidupan kita. Itu aja firman Tuhan, firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh ada bersama-sama dalam persekutuan di Sabtu sore hari ini, dan kami berterima kasih karena pertolongan-Mu kami boleh melewati waktu 1 minggu sampai pada hari terakhir di minggu ini dan siap untuk memasuki hari yang baru. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Minahen Yosua. Kami percaya bahwa Tuhan terus membuat seluruh kehidupannya boleh berdampak bagi generasi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang terus urapi dengan pengurapan yang baru, sehingga apa yang menjadi teladan kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui kehidupannya, sehingga boleh berbagi dengan kami, untuk kami boleh mengalami hidup yang berbuah-buah, supaya buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang, dan banyak orang yang sungguh-sungguh boleh menerima anugerah Tuhan melalui kesaksian-kesaksian hidup yang ada pada kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sekolah, yang kuliah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam situasi-situasi yang sedang terjadi di mana kami mengalami proses belajar mengajar ini dengan online, kami berdoa biar hikmat Allah tetap bekerja di antara kami, sehingga hikmat pengetahuan boleh kami dapatkan secara sempurna. Terima kasih dan bersyukur akan seluruh kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan kasih dan anugerah-Mu yang sempurna. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami sebentar akan mengakhiri ibadah Zoom ini. Kami serahkan juga dalam tangan kasih dan kemurahan Allah. Dan kami terima rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang sempurna, serta pengurapan kuasa tuntunan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua di udara yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin.